Pernahkah Anda merasa waktu berjalan dengan cara yang aneh saat melihat lini masa media sosial Anda? Terutama bagi kita, mereka yang lahir di antara tahun 95 hingga 99. Kita sering disebut sebagai generasi transisi, yang berdiri di perbatasan dua dunia. Di satu sisi, kita melihat adik-adik kelahiran tahun 2000-an sudah sibuk dengan urusan lamaran dan janji suci. Foto-foto pernikahan mereka memenuhi beranda, lengkap dengan dekorasi bunga dan senyum yang tampak sangat dewasa. Sementara di sisi lain, banyak dari kita yang masih betah duduk di depan layar ponsel saat malam tiba, berteriak pelan mengejar kemenangan di Mobile Legends atau sibuk mengatur strategi untuk naik ke rank tertinggi. Atau mungkin, menghabiskan akhir pekan dengan memanggul karier berat, mendaki puncak demi mencari udara yang lebih bersih. Mengapa ada perbedaan yang begitu mencolok dalam cara kita memandang waktu dan pencapaian? Bagi banyak kelahiran akhir 90-an, hidup terasa seperti sebuah perjalanan yang tidak boleh terburu-buru. Kita menyaksikan krisis, perubahan teknologi yang cepat, dan bagaimana dunia kerja menjadi semakin kompetitif. Hal ini membuat kita tanpa sadar menaruh kebebasan di atas segalanya. Bermain game bagi kita bukan sekedar membuang waktu, melainkan cara untuk tetap terhubung dengan teman-teman lama. Di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu produktif, game adalah ruang kecil di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa beban. Begitu juga dengan mendaki gunung. Itu adalah bentuk pelarian dari bisingnya ekspektasi sosial. Di puncak sana, tidak ada yang bertanya kapan kita akan menikah atau berapa gaji yang sudah kita kumpulkan. Sebaliknya, anak-anak kelahiran 2000-an tumbuh di era yang jauh lebih cepat dan terpapar informasi secara instan. Mereka melihat pernikahan bukan sebagai garis finish yang berat, melainkan sebagai bentuk kemandirian yang baru. Bagi mereka, membangun rumah tangga di usia muda adalah cara untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian secara bersama-sama. Lalu, apakah salah jika kita masih memilih untuk jomblo dan mengejar hobi? Tentu saja tidak, karena setiap orang memiliki jam biologis dan jam sosial yang berbeda-beda. Kelahiran 95 hingga 99 seringkali adalah bagian dari generasi sandwich yang sedang berjuang menabung. Banyak dari kita yang merasa harus menstabilkan ekonomi keluarga besar sebelum berani melangkah ke jenjang pernikahan. Kita lebih takut pada perceraian akibat masalah ekonomi daripada rasa sepi karena belum punya pasangan. Kita memilih untuk mematangkan diri, mencari tahu siapa kita sebenarnya melalui petualangan di alam bebas atau tantangan di dunia digital. Menikah itu tentang kesiapan, bukan tentang menyamai pencapaian orang lain yang usianya lebih muda. Jadi, tidak perlu merasa tertinggal saat melihat mereka yang lahir tahun 2000 sudah mulai membangun sarang. Jika saat ini kebahagiaan Anda ada pada kemenangan di sebuah game atau pada kabut di puncak gunung, nikmatilah. Uang bisa dicari, pasangan bisa datang di waktu yang tepat, namun masa muda yang merdeka hanya terjadi sekali. Kita sedang belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di pelaminan, melainkan tentang siapa yang paling paham bagaimana cara mencintai hidupnya sendiri sebelum mencintai orang lain. Dunia sosial kita memang unik, penuh dengan perbandingan yang kadang menyakitkan hati. Namun ingatlah, hidup Anda bukan untuk memenuhi standar tontonan orang lain. Tetaplah mendaki jika itu membuat jiwa Anda tenang. Tetaplah bermain jika itu membuat persahabatan Anda tetap terjaga. Kelahiran 2000-an punya jalannya sendiri, dan kita punya irama kita sendiri. Pada akhirnya, yang terpenting adalah kedamaian saat kita meletakkan ponsel atau saat kita turun dari gunung. Bahwa kita melakukan semua ini bukan karena kita lari dari tanggung jawab, tapi karena kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi versi terbaik yang kita bisa. Hidup bukan perlombaan lari, tapi sebuah proses pendewasaan yang panjang. Jangan biarkan tekanan sosial merusak kebahagiaan kecil yang sedang Anda bangun. Menikah di usia 21 atau 31, keduanya adalah pilihan yang sah. Setiap orang membawa beban dan mimpi yang tidak pernah sama. Mungkin saat ini dunia Anda masih tentang naik rank atau naik puncak, dan itu benar-benar tidak apa-apa. Suatu hari nanti, Anda akan menemukan alasan mengapa perjalanan Anda tidak sama dengan yang lain. Karena cerita Anda sedang ditulis dengan tinta yang berbeda. Tinta yang penuh dengan petualangan, tawa bersama teman dan pencarian jati diri yang mendalam. Nikmatilah sisa usia 20-an Anda dengan sebaik-baiknya. Sebelum nanti tugas-tugas hidup yang lebih berat datang dengan sendirinya. Hidup itu indah, apapun status Anda saat ini. Kita hanya perlu berhenti membandingkan dan mulai menghargai setiap detik yang ada. Entah itu detik di depan layar ponsel atau detik di jalur pendakian. Kebahagiaan Anda adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya.
Tetaplah menjadi diri sendiri, generasi transisi yang tangguh. Teruslah bergerak sesuai kecepatan yang membuat jantung Anda terasa nyaman. Dan saat waktunya tiba, Anda akan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Bahwa jomblo bukan berarti tidak laku, tapi berarti Anda sedang memilih untuk tidak kompromi pada mimpi. Biarkan adik-adik kita merayakan kebahagiaan mereka dengan pernikahan. Dan mari kita rayakan hidup kita dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap generasi punya tantangannya masing-masing. Dan setiap individu punya jam mekar yang berbeda-beda. Jangan pernah merasa kecil jika jalur hidup Anda terlihat sedikit melingkar. Kadang, jalur yang melingkar itulah yang memberikan pemandangan paling indah. Teruslah berjalan, teruslah bernafas. Anda sedang baik-baik saja di tempat Anda berada saat ini. Tidak ada yang salah dengan masih sibuk main game di usia 26. Tidak ada yang aneh dengan masih ingin mendaki gunung di usia 30. Itu adalah cara Anda mengisi tangki kebahagiaan Anda sendiri. Di Indonesia yang penuh tuntutan ini, memilih bahagia dengan cara sendiri adalah sebuah keberanian. Jadilah berani untuk tetap tenang di tengah badai undangan pernikahan. Jadilah bijaksana untuk tidak merasa iri pada apa yang terlihat di permukaan. Hidup ini terlalu luas untuk diukur hanya dengan satu standar. Tarik nafas, hembuskan, dan kembali ke permainan Anda. Atau kembali siapkan perlengkapan mendaki Anda untuk minggu depan. Masa depan tidak akan lari kemana-mana hanya karena Anda beristirahat sejenak. Anda adalah arsitek dari kebahagiaan Anda sendiri. Percayalah pada proses yang sedang Anda jalani sekarang. Semua akan indah pada waktunya dengan cara yang paling unik. Tanpa perlu terburu-buru, tanpa perlu merasa tertekan. Tetaplah bersinar dengan cara Anda sendiri. Karena pada akhirnya, Andalah yang akan menjalani hidup itu setiap harinya. Bukan mereka yang berkomentar, bukan juga mereka yang membandingkan. Jadilah versi Anda yang paling autentik. Kelahiran 95 hingga 99, kita punya cerita besar yang sedang menunggu. Cerita tentang ketangguhan, kemandirian, dan kedamaian hati. Mari kita jalani sisa hari ini dengan penuh syukur. Entah itu dengan satu match lagi di Mobile Legends, atau dengan satu rencana pendakian baru ke puncak yang lebih tinggi. Hidup bukan perlombaan dengan orang lain, tapi tentang bagaimana kita merasa cukup dengan diri kita sendiri. Selamat menikmati waktu Anda, di dunia manapun Anda berada saat ini. Teruslah melangkah, teruslah mencari, dan teruslah menjadi manusia yang utuh. Kedamaian adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan untuk diri Anda sendiri. Sampai jumpa di puncak-puncak kehidupan yang sesungguhnya, di mana semua pertanyaan akan terjawab dengan sendirinya. Dan saat itu, Anda akan tersenyum melihat perjalanan panjang yang sudah Anda lalui. Karena hidup memang bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling menikmati setiap langkahnya.